sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Duduk saya di sini insyaallah akan menyampaikan sepatah dua patah yang dikatakan menjadi patah. Insyaallah saya menyampaikan kitab akhlak yang dikarang oleh guru saya langsung Pondok Pesantren Darul Qalam Silati Jepara, Jawa Tengah, Romo Kiai Haji Taufiqul Hakim. Beliau ialah pengarang kitab Silati yang terkenal di metode praktis membaca kitab ini dengan cepat dan yang pengambilan. Sebelum kita mulai, kita khususkan Al-Fatihah untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, sahabat Nabi, istri-istri Kanjeng Nabi, keturunan ahli bait Nabi, para nabi dan rasul, para wali, syuhada, orang-orang soleh, ulama, para pengasuh kitab, para malaikat, khusus kepada pengasuh kitab ini, yaitu Abah Taufiqul Hakim, keluarganya, keturunan dan orang-orang yang menjalankan kitab ini. La darajah Nabi sallallahu alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita mulai, yang pertama kita mukadimah pembukaan kitab. Ini beliau ialah pengarang kitab ringkasan dan kitab Syarh Falaq yang dikarang oleh Syekh Habib Hasan Al-Mas'ud yang terkenal Ibnu Mas'ud. Dalam sedikit cerita, beliau adalah sahabat Kanjeng Nabi yang ikut perang. Beliau adalah orang kecil, warnanya hitam, dan satu riwayat begitu. Segala puji bagi Allah yang Maha Mulia berdiberkati. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan bagi bimbingan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia beserta segenap keluarga dan sahabat beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahil karimul khalaq, salatuhu ala mutamil akhlaq. Puji kehormatan Allah yang Maha Mulia, salat salam atas Nabi yang mulia. Pujian milik Allah yang Maha Mulia, salawat salam atas Nabi yang mulia. Yang bab pertama yang menjelaskan tentang ilmu halak. Apa itu ilmu halak? Ilmu halak adalah ilmu yang membahas perbaikan hati dan seluruh indera seorang. Motivasi adalah untuk menjalankan segala moral yang baik dan menjauhi segala perbuatan yang buruk. Ibaratun ala qawaid urif biha salahul qalbi zaka fa'rif. Ilmu halak membahas membaguskan hati kang bagus dilakukannya Allah adohi. Ilmu halak ialah bahas perbaikan hati yang baik, lakukan yang buruk jauhi. Nah, dalam hati kita menjalankan perintah Allah dan jauhi larangan Allah, dan memperbaiki atas berbagai akhlak kita yang tadi jelek menjadi baik. Hasilnya adalah memperbaikan hati dan seluruh indera manusia dunia dan mendapatkan tingkat tertinggi di akhirat. Samratuhu salahul qabil wal hawash wal fawzu bimaratibil a'lal anas. Hasilnya perbaikan hati dan inderanya dapat derajat tinggi di akhirat. Dan yang pertama menjelaskan tentang takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya, yang rahasia maupun yang terang. Apa itu Arabnya? Ya imtisalul awamirillahi azza wa jalla wa istinabu nawahihi syiran ala wa ala niyatin. Itu mengerjakan semua perintah Allah azza wa jalla dan menjauhi semua larangannya, baik secara sembunyi maupun terang-terang. Fala tatimu illa bitakhalli an kulli razilatin wa tahalli bi kulli fadilatin wa hiya tariqul ladzi man salakahu kada wal urwatul wasqallati man istamsaka biha najah. Fala tatimu, maka tidak akan sempurna ketakwaan tanpa dengan membersihkan jiwa dari segala kotoran dan mengisi jiwa dengan segala keutamaan. Maka inilah suatu jalan orang-orang yang nempuhnya akan mendapatkan petunjuk dan yang
berpegang teguh dengan niscaya akan selamat. Kita di sini harus bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW jangan membuat kemaksiatan, perbuatan tidak baik. Kesempurnaan takwa ialah takwa tidak akan sempurna kecuali jika seorang telah meninggalkan segala bentuk perbuatan dosa dan melakukan segala perbuatan yang baik. Wa innaha tatimu bitakhalli anir radilati wa bitahalli. Takwa sempurna semua dosa jauhi dan semua perkara baik dijalani. Takwa adalah jalan hidayahmu. Takwa adalah jalan hidayah. Apa itu takwa? Adalah jalan menuju petunjuk bagi yang menjalankan dan tali penyelamat bagi yang berpegang teguh kepadanya. Dasarnya ya tariqul ihtida wa urawat wasfan biha kana najah fil akhirah. Takwa jalan petunjuk yang menjalankan dan tali penyelamat yang berpegangan. Macam-macam sebab takwa yang pertama, seorang hendaknya mengerti bahwa dirinya adalah seorang hamba yang hina dan ia mempunyai Tuhan yang maha kuat lagi maha mulia. Karena itu seorang yang hina tidak pantas menentang Tuhan yang maha mulia, karena segala urusannya ada di tangannya. Asbabuha kasiratun minhaan yulahizul insanu hu dzalla arifan wa anna rabbahu qawiyyun aziz walahu lam yanbaghi isyanul aziz. Sebab takwa mengerti dirinya hamba yang hina dan ia punya Tuhan mulia, tak pantas menentang Tuhan yang maha mulia, sebab semua urusan adanya padanya. Yang kedua ialah macam-macam sebab takwa. Yang kedua ialah hendaknya seorang selalu mengingat kebaikan Allah dalam segala kondisinya. Seorang yang keadaannya demikian, maka ia tidak pantas mengingkari nikmat Tuhannya. Wa yatadzakkaru li ihsanillah la yanbaghi jahduhu ni'matallah. Ingat kebaikan Allah tiap waktu, tak pantas mengingkari nikmat yang tertentu. Adapun yang tiga ialah macam-macam sebab takwa. Hendaknya seorang selalu meyakini adanya kematian tuh. Kita sebagai umat manusia harus meyakini adanya bahwa kematian, meninggal tuh. Karena seorang yang meyakini adanya kematian dan meyakini adanya surga dan neraka, kita harus meyakini ada bahwanya ada surga dan neraka. Maka keyakinan itu akan mendorongnya untuk melakukan amal-amal soleh sekuat tenaga. Wa dzikruhul mautal ladzi ba'atsahu ay ya'malan shalihati afwu. Ingat mati mendorong kesemangatan untuk melakukan amal kebaikan. Di antara amal soleh ialah menolong kaum muslimin dan muslimat, memandang mereka dengan pandang kasih dan sayang, khususnya bagi yang pernah memberi jasa kepadanya. Minha musa'adatuhum an-nazru lahum bi'ainil atfi wa rahmati ra. Contoh amal soleh menolong sesama dengan kasih sayang, memandang mereka. Nah, contoh amalan soleh harus saling menolong sesama dengan kasih sayang, memandang mereka. Hasilnya adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Seorang yang bertakwa, maka ketika di dunia kedudukannya mulia, namanya harum dan mengundangi simpati orang banyak. Karena seorang yang bertakwa, ia akan dimuliakan oleh orang-orang kecil dan akan disegani oleh orang-orang mulia. Disegani oleh orang mulia. Samratuha, adapun buahnya ialah sa'adatu daraini min irtifa'il qadri khudh bayani. Hasilnya dapat kebahagiaan dunia, nama baik dan kedudukan mulia. Hasilnya mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, kedudukannya menjadi mulia. Keterangan seorang yang berakal akan menilainya sebagai orang yang perlu disantuni dan ditolongi. Di akhiratnya ia akan selamat dari api neraka dan akan masuk surga. Orang yang bertakwa ialah akan diselamatkan dari api neraka. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Artinya sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Dalam surat An-Nahl ayat 124. Kadzaka wan najati min nirani wal fauzi bidukhuli lil jinani. Di akhirat selamat dari neraka, mendapati ridha Allah dan masuk surga. Adapun yang bab kedua ialah ada mu'allimi tata karma seorang guru. Seorang guru adalah pemberi petunjuk bagi seorang murid tentang berbagai ilmu dan pengetahuan. Mu'allimun dalilu tilmidin ila kamalihi minal ulumi fa'qila. Guru ialah pemberi petunjuk ke muridnya
masalah ilmu dan pengetahuannya. Tuh, adapun seorang guru ialah memberikan ilmu petunjuk kepada muridnya, masalah ilmu dan pengetahuannya. Hendaknya guru mempunyai semua sifat yang terpuji, karena rohani atau jiwa seorang murid sangat lemah jika dibandingkan dengan jiwa seorang guru. Jika seorang guru mempunyai segala sifat yang mulia, maka sang murid akan menirunya pula. Jika gurunya mulia dan muridnya juga mulia, insya Allah. Seorang guru hendaknya mempunyai sifat tawadu dan rendah hati hadap ansor. Guru itu harus rendah hati, tidak dengki, tidak sombong, tidak ujub. La budda ayyakun azal awsafi qad humidat wa mutawaddi'an fahi. Hendaknya punya semua sifat terpuji. Hendaknya guru tawadu dan rendah hati. Guru hendaknya bertakwa dan ramah. Hal itu agar dapat menarik simpati orang lain, agar ia dapat menaik kebaikan dari guru. Selain itu, seorang guru hendaknya bersifat sabar, ramah, baik, tentram, agar jejaknya diikuti murid-muridnya. La budda ayyakuna la yinalja nibi taqiyan wa waquran fabhida. Hendaknya guru bertakwa, ramah, tamah, sabar, tenang, dan hati selalu merendah. Seorang guru hendaknya mempunyai sifat kasih sayang dan lemah lembut kepada murid-muridnya. Harus menahan hawa nafsu, emosi, agar mereka bergairah menerima segala petunjuk. Seorang guru hendaknya selalu menasihati dan mendidik murid-muridnya dengan baik. Janganlah yang membebani mereka segala sesuatu yang mereka belum mengerti. Za rahmatin lahum kajasyafikum ala talamidhi fadzaka hakum. Punya sifat kasih sayang, lemah lembut ke murid-muridnya agar mereka ikut. Adapun bab yang ketiga yang menjelaskan adabul muta'allimi, tata krama seorang murid. Seorang murid harus bertata krama terhadap dirinya, gurunya, dan kawan-kawannya. Kita itu sebagai murid harus bertata krama pada guru kita, guru-guru yang mana maupun di sekolah maupun di pengajian. Wa innahu lil mu'allimi adab fi nafsi wa ma'a ustadzihi rabb. Seorang murid harus bertata krama terhadap dirinya, guru, dan teman-temannya. Tata krama murid terhadap dirinya, hendaknya murid tidak sombong, tidak dengki, tidak ujub, bersikap rendah hati dan jujur, agar dicintai dan dipercayai kawan-kawannya. Adabuhu fi nafsi kasirah min hatta wadu'u kada sidaqu yarah. Tata krama murid terhadap dirinya tidak sombong, tawadu, jujur sifatnya. Tata krama terhadap dirinya, hendaknya rendah diri ketika berjalan dan tidak memandang segala yang diharamkan. Hendaknya bersikap jujur dalam pengetahuan dan tidak menjawab apa yang tidak diketahuinya. Wa kana fi misyatihi wa quran wa tarfahu ghaddan 'anil syarr. Tenang dan rendah diri saat berjalan, tak memandang segala yang diharamkan. Tata krama murid terhadap gurunya, hendaknya murid yakin bahwa kebaikan gurunya lebih besar dari kebaikan ibu bapaknya, karena sang guru mendidik rohaninya dan sebagainya, sedangkan ibu bapaknya hanya peduli dengan kesehatannya dan membiayainya. Hendaknya murid bersikap tunduk ketika di hadapan gurunya dengan sopan, dengan adab, itu perlu. Hendaknya murid duduk dengan tata krama dan mendengar baik-baik gurunya mengajar. Wa ma ustadzihi angkana yara bi anna fadlahu yakun akbaru min fadlihi walidahi wa julusu bi adabi ma'ahu hina yadrusu. Tata krama murid itu guru-gurunya, yakin bahwa gurunya itu lebih utama dibanding dengan kedua orang tuanya, dan duduk sopan mendengarkan gurunya yang telah disampaikan oleh gurunya. Keterangan, hendaknya murid tidak bergurau, hendaknya murid tidak memuji kelebihan guru lain di hadapannya, agar perasaan sang guru tidak tersinggung. Hendaknya murid tidak malu untuk bertanya tentang apa yang belum ia mengerti. Tata krama murid terhadap kawan-kawannya, hendaknya murid menghormati kawan-kawannya dan tidak menghina seorang pun dari mereka. Hendaknya murid tidak bersikap sombong. Hendaknya murid tidak meremehkan kawannya yang belum mengerti. Kita sebagai teman, sebagai kawan, jangan merendahkan teman-teman kita, diomongi, dicaci maki, digibahin, gak boleh itu. Allah tidak senang. Min hati ramuhu matarkul ihtiqor liwahidin minhum wa alla yaskhor. Murid wajib hormati kawan-kawannya
tak sombong, tak meremehkan, tak menghina. Keterangan, hendaknya murid tidak bergembira jika sang guru marah kepada kawan-kawannya yang kurang mengerti, karena perbuatan itu dapat menimbulkan marah dan permusuhan. Adapun kita tidak punya ilmu, yang penting adab. Kata guru saya pernah mengatakan, al-adabul faqal ilmi. Adapun adab itu di atas ilmu. Apabila kita tidak punya ilmu, insya Allah, apabila kita beradab, bertata krama, beretika, insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita yang dinamakan dengan ilmu laduni. La ilma la ilma la adaba, la adaba la ilma lana. Adapun orang yang tidak adab, yang tidak punya ilmu, sama aja bohong. Itu yang lebih parah. Adapun yang bab keempat ialah hukukul walidaini, hak kedua orang tua. Ibu bapak adalah penyebab kelahiran seorang. Jika tidak karena perjuangan keduanya, maka seorang anak tidak akan tumbuh dengan baik. Dan jika tidak karena minum dari keduanya, maka seorang anak tidak akan merasa nikmat. Adapun jasa seorang ibu adalah mengandungnya selama 9 bulan dan melahirkan dalam keadaan susah payah. Ummuhu kanat hamlathu kurhan, ummuhu kanat wada'athu kurhan. Ibu yang mengandungmu penuh derita, melahirkan kamu pada ini taruhannya nyawa. Ridha Allah ada pada ridhonya kedua orang tua. Hadis Nabi menjelaskan, ma muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhtasiban ila fatahullahu lahu babaini ya'ni minal jannati wa in kana wahidan fa wahidun wa in bu'tiba ahaduhuma lam yaradallahi anhu hatta yarada anhu qila wa in zalama qala wa in zalamahu. Artinya ya, tidak ada seorang muslim yang mempunyai dua orang tua sesama muslim dan selalu berbakti kepada keduanya, kecuali akan dibukakan dua surga untuknya. Bila orang tuanya tinggal seorang, maka dapat satu, dan bila seorang dari keduanya marah, maka Allah tidak akan meridhoinya sampai orang tuanya itu meridhoi, memaafkannya. Ada yang bertanya, walaupun keduanya zalim terhadapnya, kemana tuh? Rasulullah menjawab, yalah, walaupun keduanya berbuat zalim terhadapnya, anak harus tetap berbakti kepada orang tua meskipun mereka tidak menyayanginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Nabi menjelaskan, ridhallahi fi ridhal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Artinya ridha Allah berada pada ridha kedua orang tua dan berkah Allah akibat murkanya kedua orang tua. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As. Kita dianjurkan oleh Allah dan melawan kedua orang tua, Allah akan marah. Inna ridal ilahi fi ridahuma wa suhtuhu yakunu fi suhtihima. Ridha Allah adalah pada ridha kedua orang tua, murkanya Allah pada murka orang tua. Apabila kita melawan kedua orang tua, Allah pun marah pada kita. Makanya kita jangan sering melawan orang tua. Kalau disuruh patuti, jalankan. Berbakti kepada orang tua lebih utama dibanding dengan berjihad perang di jalan Allah. Qala rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujahidu qala laka abawani qala na'am qala fa fihi fajahid. Artinya ialah seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ingin berjihad. Kenapa? Nabi bertanya, apakah engkau mempunyai dua orang tua? Ia menjawab, ya. Beliau bersabda, berjihadlah dengan berbakti kepada orang tua. Hadis riwayat Muslim. Adapun dasarnya di sini menjelaskan dalam beta biruhuma muqaddamun al jihad. Ila qaulin Nabi Muhammad, berbakti kepada orang tua lebih utama dibanding dengan jihad menegakkan agama. Sesungguhnya surga berada pada telapak kaki ibu. Berbaktilah kepada orang tua lebih-lebih kepada ibu. Hadis Nabi menjelaskan, ya Rasulullah, aratul ghazwa wajitu astashiruka. Qala hal laka min ummin? Qala na'am. Qala ilzamha fa inna jannata inda ridlaiha. Artinya, wahai Rasulullah, aku ingin berperang dan aku datang untuk meminta nasihatmu. Nabi bertanya, apakah engkau mempunyai ibu? Ia menjawab, ya, saya punya ibu. Dia bersabda, berbaktilah kepadanya, karena sesungguhnya surga itu berada di telapak kaki ibu. Di telapak kaki ibu. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Adapun dasaran dijelaskan dalam syairan,
Qala rasuluhu ala ilzamha wa innamal jannatu inda rijliha. Bakti kepada orang tua lebih ibu sungguh sudah di telapak kaki ibu. Keterangan di sini menjelaskan maksudnya adalah berbaktilah kepada orang tuamu lebih kepada ibumu. Karena dengan engkau berbakti pada ibumu, maka kau akan mendapatkan surga. Tuh. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu. Jangan sering melawan, yang sering berantem tuh. Apalagi zaman sekarang sering melawan kepada orang tua, itu tidak boleh. Tetapi bila kau durhaka pada ibumu, maka kau akan mendapatkan balasan neraka tuh. Masuk neraka, nggak boleh itu melawan kepada orang tua. Carilah pahala dengan berbakti kepada kedua orang tua. Hadis Nabi menjelaskan, aqbala rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ubayyi'uka 'ala al-hijrati wal jihadi abtaghi ajra min Allah. Qala fahal bi walidayka ahadun hayyun? Qala bal kilahuma. Qala fatabtaghi ajra min Allah. Qala na'am. Qala farji' ila walidayka fa ahsin suhbatahuma. Artinya adalah seorang laki-laki telah datang menghadap kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya berkata, aku akan berbaik kepada untuk berhijrah dan berjihad demi mencari pahala dari kanjeng Nabi, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bertanya, adakah di antara kedua orang tamu yang masih hidup? Yang menjawab, bahkan kedua masih hidup. Beliau bertanya, apakah engkau mau mencari pahala dari Allah? Dia menjawab, ya. Beliau bersabda, kembalilah kepada kedua orang tuamu, bergaulilah mereka dengan baik. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin As. Babtagian ajran minallahi ala husni suhbatihima mukammilah. Cari pahala sisi Allah Ta'ala dengan berbakti kepada orang tua. Doakanlah orang tuamu yang telah meninggal. Hormatilah teman-teman orang tua. Wakhfid lahuma janahal dzulli minar rahmah wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya ialah, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Al-Quran surat Al-Isra ayat 24. Hadis Nabi menjelaskan, terfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu fayaqulu ay rabbi ayu syai'in hadza fayaqulu lahu waladukas taghfara laka. Artinya lah, setelah mati mayat diangkat derajatnya, kemudian berkata, wahai Tuhanku, ada apa ini? Tuhan berfirman kepada anakmu, memohonkan ampunan untukmu. Hadis riwayat Bukhari. Cara berbuat baik kepada orang tua setelah wafat: membacakan salawat untuk kedua orang tua, mendoakan biruhuma ba'dal wafati bisolah alaihima wa khudbihil maqalah. Berbakti kepada orang tua setelah wafat dengan memperbanyak membaca salawat. Yang kedua ialah membacakan istighfar untuk kedua orang tua. Dan yang ketiga, melaksanakan janji kedua orang tua. Yang keempat, menghormati teman kedua orang tua. Yang kelima, bersilaturahmi yang tidak dapat dihubungkan kecuali dengan kedua orang tua. Hadis Nabi menjelaskan, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu rajulun min bani Salamah faqala ya Rasulullah hal baqiya alayya min bira abawaya syai'un abiruhuma bihi ba'da wafatihima. Qala na'am, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infadhu ahdihima wa ikramu sadiqihima wa silaturahimil lati la tusallu ila bihima. Artinya lah, kami bersama Kanjeng Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Bani Salamah menghadap beliau secara berkata, adakah sesuatu yang tetap harus aku lakukan untuk berbuat baik kepada orang tuaku setelah mereka berdua wafat? Beliau bersabda, ya, membacakan salawat untuk mereka berdua, membacakan istighfar untuk keduanya, melaksanakan janji keduanya, menghormati teman mereka berdua, dan bersilaturahim yang tidak dapat dihubungkan kecuali dengan mereka berdua. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Inna amaral birri silaturajuli ahla wuddi abihi. Artinya sesungguhnya kebajikan yang paling baik adalah bersilaturahim
seseorang dengan orang-orang yang dicintai oleh ayahnya. Hadis riwayat Muslim di dalam sahihnya. Minal birri antasila sadiqa abika. Artinya bersilaturahmi adalah dengan teman ayahmu termasuk kebaikan. Hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu. Astaghfiranna lahumallahal azim wa fizan ahdahuma wa akrim ya asdiqa'il walidaini wasilah ar-rahimi a'mal wa tabi' rasulah. Baca istighfar, memintalah ampunan, janji orang tua laksanakan dan muliakanlah teman-teman mereka, sambung tali persaudaraan mereka. Keutamaan ibu dibanding ayah, lebih mengutamakan berbakti kepada ibu dibanding ayah. Berbakti kepada ibu 3 kali lipat dibandingi ayah. Hadis Nabi menjelaskan, ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqu bi husni sahabati qala ummuka summa man qala ummuka summa man qala ummaka summa man qala abuka. Artinya adalah seorang laki-laki telah datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku hormati dengan baik? Beliau bersabda, ibumu. Dia bertanya, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya, kemudian siapa? Beliau menjawab, ayahmu. Hadis riwayat Bukhari. Dan disyairkan dan dalam bait menjelaskan dasarnya hakuman bi husni suhatika umma summa abuka ba'da taslisin lil ummi. Yang paling berhak ialah dihormati ibumu, lalu ke bapakmu. Tahu sambil menggendong ibu belum sebanding dengan 1 kali cerita saat melahirkan. Ibnu Katsir meriwayatkan dalam tafsirah dari Sulaiman bin Buraidah dari Allah, inna rajulan kana fi tawafid hamilan ummahu yatufu biha wa sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam hal addaitu haqqaha qala la wala bi zafratin wahidatin. Artinya seorang laki-laki melakukan tawaf sambil menggendong ibunya, kemudian dia bertanya kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah aku telah melaksanakan haknya? Beliau menjawab, belum, dan tidak sebanding dengan 1 kali jeritan yang dirasakan ibu ketika hamil dan melahirkannya. Membawa ibu di atas pundak sepanjang 16 km baru sebanding dengan 1 kali hentakan saat melahirkan. Di dalam Majmu' Zawaid diriwayatkan dari burdahnya, inna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah inni amatu ummi ala unuqi farsakhaini fi ramadhan syadidatin fa ulqiyat fiha bid'atu lahmina nadidat fahal addaitu syukraha faqala la'allahu ayyakuna litalqatin wahidatin. Artinya seorang laki-laki datang kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW dan berkata, wahai Rasulullah, aku telah membawa ibuku ke atas pundakku sepanjang 2 farsah. 1 farsahnya kurang lebih 8 km dan 2 farsahnya 16 km pada hari yang sangat panas, yang sekiranya aku melemparkan beberapa potong daging, maka daging itu akan masak. Apakah aku telah melaksanakan syukurku kepadanya? Beliau menjawab, barangkali itu sama dengan 1 kali hentakan saat melahirkan. Hamduka ummaka ala unuqika bi farsakhaini fi shadidi ramdika yakunu la yu'addayanna syukraha wastaghfiranna lahu man tabiha. Memanggul ibumu di pundak lalu jangan sepanjang 16 kilo kepanasan. Hal itu belum bisa dibandingi jasanya sekali jeritan melahirkan saja. Anak harus selalu mengingat dan mensyukuri jasa-jasa ibu bapaknya. Jasa seorang ayah adalah usahanya sekuat tenaga banting tulang untuk memberi kebaikan bagi pertumbuhan jasmani dan rohani anaknya. Alahi ayat Quran ni'matahuma yashkuran huma alaiha fakrima. Anak wajib mengingat dan mensyukuri jasa-jasanya bapak dan ibu pasti. Seorang anak janganlah menentang perintah ibu bapaknya kecuali jika diperintah berbuat maksiat. Hendaknya anak duduk di hadapan keduanya sambil menunduk kepala dan menutup pandangannya matanya dari berbagai kekurangan keduanya. Fazaka ay yang tasilan amarahuma illa idza kana bidzambin fahama.
tak boleh menentang perintah orang tua kecuali perintah melakukan dosa. Janganlah pernah anak menyakiti ibu bapaknya, walaupun dengan ucapan yang sekecil apapun, misalkan memang gak mau, itu tidak boleh, apalagi membantahnya. Janganlah anak berjalan di depan keduanya kecuali untuk mengabdi kepada keduanya. Hendaknya anak selalu memohonkan ampunan dan maaf kepada ibu bapak. Hendaknya murid selalu menyuruh ibu bapaknya berbuat yang baik dan menjauhi yang buruk agar keduanya terhindar dari siksa api neraka. Sebab keduanya adalah penyebab kelahirannya ke dunia. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan kariman wahfid lahumā janahal dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghiran. Artinya lah, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berumur lanjut dalam pemilihan, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada kedua perkataan itu tidak boleh. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Dan hendaklah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagai mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Dalam surat Al-Quran Al-Isra ayat 23 dan 24. Tazaka alla yu'yanhuma walau biqali ufin summa la tujadilu. Jangan menyakiti hati orang tua dan jangan menentang, jangan membentak. Berkata keterangan bisa menjelaskan khususnya bagi sang ibu, hendak sang anak lebih berbakti kepada ibunya. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, birrul walidati al walidi yahfani. Artinya lah, birrul walidati berbakti kepada seorang ibu al walidi yahfani. Seorang ibu 2 kali lebih besar dari berbakti kepada seorang ayah. Adapun bab kelima menjelaskan hukukul qarabati, hak asasi kaum kerabat. Kaum kerabat ialah siapapun yang masih mempunyai hubungan famili, keluarga termati dengannya. Allah menyuruh hambanya menyambung silaturahmi dan melarang memutuskan silaturahmi. Nabi Muhammad SAW menyampaikan firman-Nya, Ana rahmanu wa hadhihi rahimu ishtaqaqtu laha isma min ismi faman ghasalaha ghasaltuhu faman qata'aha batatuhu. Artinya lah, aku adalah Tuhan yang maha pemurah dan ini adalah Rahim. Aku menyebutnya dari sebagian namaku. Barang siapa yang menyambung hubungan dengannya, maka aku akan menyambung hubungan dengannya. Dan barang siapa yang memutuskan hubungannya, maka aku akan memutuskan hubungan dengannya. Qad amarallahu biwasli rahimi kadzanaha an qadhiha bidarhami. Allah menyuruh menyambung silaturahmi, Allah larang memutus silaturahminya. Hendaknya seorang peduli kepada hak asasi kaum kerabatnya dan menjaganya baik-baik tanpa menyakiti seorang pun di antara mereka dengan tutur kata maupun dengan perbuatannya. Hendaknya seorang bersikap rendah hati hadapan kepada kaum kerabatnya, bersabar terhadap keburukan mereka walaupun mereka sudah melampaui batas seadanya. Hendaknya murid menanyakan ketidakhadiran salah seorang di antara mereka. Izaka yang bagi lil insani mura'atu hukukihim alam yudiru. Orang wajib peduli hak-hak saudara, tidak menyakiti dan rukun adanya. Keterangan, hendaknya murid menolong semampunya seorang dari kaum kerabatnya untuk menyampaikan keinginannya. Hendaknya murid menjauhkan mereka dari segala kejahatan, keburukan, kemaksiatan, meskipun mereka tidak membutuhkan pertolongan, dan hendaknya ia selalu mengunjungi mereka. Allahumma shalli. Sekian dari saya, apabila kata-kata yang salah tolong dimaafkan, dan saya juga di sini berkat guru-guru saya.